Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauki Kamil dengan NIM 0704 1382 025203 ingin mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Politik Global Jepang yang berjudul Perbedaan Penjualan dan Pendapatan Perusahaan Nintendo di Negara Amerika dan Indonesia. Daftar isinya yang pertama sejarah Nintendo, yang kedua pendapatan Nintendo di Jepang sebagai negara pencipta, yang ketiga penjualan Nintendo di Amerika dan pendapatannya, yang keempat penjualan Nintendo di Indonesia, yang kelima komparasi penjualan Nintendo antara Amerika dan Indonesia, yang keenam kesimpulan. Yang pertama, sejarah Nintendo. Perusahaan Nintendo didirikan tahun 1889 yang bergerak di industri mainan tradisional. Selanjutnya, mulai dari tahun 90-an hingga sekarang, Nintendo tetap eksis sebagai perusahaan video game terbesar di dunia. Kini Nintendo punya valuasi perusahaan sebesar 55,4 miliar dan jadi perusahaan game terbesar kedua di Jepang setelah Sony. Pendapatan Nintendo di Jepang sebagai negara pencipta. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan Nintendo pada tahun 2020, keuntungan operasi perusahaan mengalami pertumbuhan 428% di kuartal pertama. Perusahaan game tersebut menjual sekitar 12,5 juta unit konsol Switch dari bulan April hingga September, meningkat sebesar 81%. Sales atau penjualan perusahaan juga naik 73% atau 769,5 miliar yen, sekitar 104,8 triliun rupiah. Berikutnya, penjualan Nintendo di Amerika dan pendapatannya. Menurut laporannya, penjualan Nintendo Switch telah melampaui Sony PlayStation 4 di Amerika Serikat, menjadikannya konsol game terpopuler keempat di Amerika Serikat, di bawah Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox 360, dan Nintendo Wii. Dengan berdasarkan laporan tahun fiskal 2021 dari Nintendo, 1 April 2021 sampai 31 Maret 2022, dengan penjualan mencapai 107,65 juta unit. Rasanya tidak mustahil penjualan Nintendo Switch akan melampaui Sony PlayStation 4 secara global di tahun fiskal 2022. Penjualan berikutnya penjualan Nintendo di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penjualan Nintendo Switch tidak begitu laku dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, kebiasaan bermain di layar berukuran besar. Masyarakat Indonesia rata-rata suka bermain game di layar yang berukuran besar, seperti di komputer atau di TV dengan menggunakan PlayStation. Yang kedua, Nintendo Switch belum bisa berbuat banyak tanpa game. Maksudnya di sini ialah Nintendo Switch fiturnya tidak lebih untuk memainkan game. Tidak seperti PlayStation ataupun komputer yang bisa dibuat multifungsi. Yang ketiga, game Nintendo Switch dikategorikan masih begitu mahal untuk masyarakat Indonesia. Di sini game Nintendo Switch itu rata-rata bisa dibeli dengan harga 800.000. Yang mana menurut kebanyakan masyarakat Indonesia, harga segitu masih terlalu mahal. Yang keempat, aksesoris Nintendo Switch yang mahal. Seperti poin yang ketiga, aksesoris Nintendo Switch juga terbilang cukup mahal untuk kalangan masyarakat Indonesia. Jadi, dikarenakan empat faktor ini, Nintendo Switch sendiri tidak begitu laku di Indonesia. Selanjutnya, komparasi. Di Amerika, pendapatan Nintendo atas penjualan Nintendo Switch sangat banyak, bahkan salah satu negara dengan penjualan Nintendo Switch terbanyak, sekitar 104,8 triliun.
Sedangkan di Indonesia sendiri, penjualan Nintendo Switch sangatlah kurang. Bahkan penjualan Nintendo Switch di Indonesia sendiri kurang lebih menyentuh 1 juta unit. Dikarenakan beberapa faktor yang disebutkan tadi. Jadi kesimpulannya di sini, pendapatan Nintendo dan penjualan konsol Nintendo Switch di kedua negara tersebut sangat signifikan. Dikarenakan untuk negara Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak lakunya Nintendo Switch tersebut. Sedangkan di negara Amerika, orang-orang pada umumnya rata-rata memiliki Nintendo Switch. Oke, mungkin sampai situ saja presentasinya. Maaf apabila ada kurangnya.